Bacaduhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu tibrun bifawqiyatin famuwahadatin faro'in wa huwa ismu syaitanil musibah. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku tibrun aran tibr. Iku tibrun aran tibr bifawqiyatin kelawan tak kang bangsa dhuwur titike. Bifawqiyatin kelawan tak kang bangsa dhuwur titike. Famuwahhadatin nuli ba kang den titik siji. Famuwahhadatin nuli ba kang den titik siji. Faro'in nuli ro. Wa huwa utawi tibrun iku ismu syaitonil musibati. Iku ismu syaitonil musibati, jenenge setane musibah. Jenenge setane musibah yuzayyinu halih mais-maisi sapa at-tibrun. Yuzayyinu halih mais-maisi sapa tibrun gitu ki. Asyiyaha ing bengok-bengok. Asyiyaha ing bengok-bengok walat mal hududi lan nabuke pira-pira pipi. Walat mal hududi lan nabuke pira-pira pipi. Wa nahwahu lan sepadane asyiyah. Wa nahwahu lan sepadane asyiyah. Wasabi'u utawi kang kaping 7 iku dasimun aran dasim. Bidalin kelawan nganggo dal, wasinin lan sin muhmalataini kang den kosongaken saking titik karone. Muhmalataini kang den kosongaken saking titik karone. Ini biasanya tarkib yang semacam ini rentetan kalamnya ulama ini mengikuti tradisi zaman dulu, karena memang dulu lafadz itu atau tulisan gitu ki, tulisan Arab itu diturunkan atau dibentuk bighairi nuqtah, tanpa adanya titik. Sehingga sin dengan shin itu bedanya ada dan tidak ada titik. Nun, at-ta, as-sa itu juga sama. Abba dengan ya itu pun juga sama, tanpa titik. Sehingga ada istilah muhmalatain atau mu'jamah nanti ada, dan juga fawqiyah atau tahtiyah. Muhmalataini kang den kosongaken saking titik karune. Berarti dal dan sinnya itu bukan zal, bukan shin gitu ki. Karena ya bagi kita sendiri kan ya lucu kedengarannya itu, masa ada dal di situ ada titik, kan tidak ada memang. Sin di situ ada titik, kan memang tidak ada. Jadi ini sebagai tradisi, mempertahankan tradisi di zaman dulu. Famuwahhadatin nuli bainahuma iku ing dalem antarane
dalin wasinin bainahuma iku ing dalam antarane dalin wasinin alifun utawi alif. Wa huwa utawi dasim iku ismu syaitonit ta'ami, jenenge setane panganan. Iku ismu syaitonit ta'ami, jenenge setane panganan, yakulu halih mangan sapa dasim ma'al insani bareng sertane menungso. Wa yadkhulu lan mlebu sapa dasim al manzilah ing omah, al manzilah ing omah illam yusammi lamun ora maca basmalah sapa man, illam yusammi lamun ora maca basmalah sapa man atau insan itu inda ta'amihi ing dalem nalikane mangane, inda ta'amihi ing dalem sandinge panganane al insan, ing dalem sandinge panganane al insan. Atau bisa sampean maknani ta'am bi makna aklun, berarti inda aklihi ing dalem nalikane mangane insan. Wa dukhulihi lan mlebune insan, wa dukhulihi lan mlebune insan, wa yanamu lan turu sapa setan sing dasim itu alal firasyi ing atase lemek. Wa yalbasu lan nganggo sapa dasim, wa yalbasu lan nganggo sapa dasim asyaba ing dodot. Ilam takun lamun ora ono apa asyab iku matwiyatan kang den lempit, iku matwiyatan kang den lempit. Wa dzukirah lan den sebut apa ismullahi jenenge Allah alaiha ing atase asyab, alaiha ing atase asyab. Wakilah lan den ucapaken opo annahu sak temene dasim iku yas'alu maku sapa dasim fi isaratil khisami ing dalem nangiaken permusuhan, fi isaratil khisami ing dalem nangiaken permusuhan bainaz zaujaini ing dalem antarane bebojoan loro, bainaz zaujaini ing dalem antarane bebojoan loro. Tujuane liyufarriqa supaya bisa misahaken sapa dasim, liyufarriqa supaya bisa misahaken sapa dasim bainahuma ing dalem antarane az-zaujain. Wasaminu utawi kang kaping 8 iku matunun aran matun, bimimin kelawan nganggo mim maftuhatin kang den waca fathah, fata'in nulito muhmalatin kang den kosongaken saking titik. Itu maknanya muhmalah, muhmalatin kang den kosongaken saking titik, berarti bukan zo. Wa akhiruhu utawi akhire matun iku nunun lafad nun atau harf nun. Wa yuqalu lan den ucapaken opo masutun lafad masutun bisinin kelawan nganggo sin muhmalatin kang muhmal atau kosong dari titik, madmumatin kang den waca dhammah. Wa akhiruhu utawi akhire matun iku ta'un ta muhmalatun kang kosong saking titik atau kang den kosongaken saking titik. Wa huwa utawi matun atau masud itu iku sahibul akhbari, setan kang nguasani piro-piro kabar. Iku sahibul akhbari, setan kang nguasani piro-piro kabar, al-kadzibatih kang goro. Yulkiha
halih nebaaken sapa matun atau maksud itu ing akhbar. Yulkiha halih nibaaken sapa matun atau maksud ing akhbar ala alsinatin nasi ing atase pira-pira lesane menungso, ing atase pira-pira lesane menungso. Summala yujadu nuli ora bakal den temu, nuli ora bakal den temu laha kadue akhbar apa aslun asal. Watasi'u utawi kang kaping 9 iku al-abyadu aran abyad bimuwahhadatin kalawan ba kang den titik siji. Fatahtiyatin nuli iya kang bangsa ngisor titike. Fatahtiyatin nuli iya kang bangsa ngisor titike. Kalau di atas berarti tak. Fadadin nulidot mu'jamatin kang den titik siji. Mu'jamatin kang den titik siji, kalau tanpa titik berarti sod. Muwakkalun kang den pasrai, muwakkalun kang den pasrai bil anbiya'i kelawan ganggu para nabi wal auliya ilan para wali. Amal anbiya'u anapun utawi para nabi iku fasalimu moko padha selamat sapa anbiya, iku fasalimu moko padha selamat sapa anbiya minhu saking setan tadi, minhu saking setan, setan sing siapa tadi, matun itu atau maksud. Wa ammal awliya'u anapun utawi awliya iku fahum moko utawi awliya iku mujahiduna piro-piro kang merangi, iku mujahiduna piro-piro kang merangi lahu maring maksud atau matun, lahu maring maksud atau ini abiyat gitu ki. Ini dikembalikan ke abiyat. Ammal awliya'u fahum mujahiduna lahu maring abiyat. Setannya para nabi dan awliya. Yang awal itu juga sama. Fasalimu nuli selamat sopo anbiya minhu saking abiyat. Ya aslinya kalau dikembalikan ke setan itu lebih umum. Faman moko utawi sopo wonge iku sallamahu nyelamataken ingman, iku sallamahu nyelamataken ingman sapa Allah Gusti Allah, salimah moko selamat sapa man. Wa man utawi wong iku awahu nyasaraken ingman sapa Allah Gusti Allah, iku awahu nyasaraken ingman sapa Allah Gusti Allah, wa moko kesasar sapa man. Wa moko kesasar sapa man kada kaya mengkene keterangan afadahu awi faidah ingza, afadahu awi faidah ingza sapa Husain bin Sulaiman ar-Rasyidi, Syekh Husain bin Sulaiman ar-Rasyidi, sapa Husain bin Sulaiman ar-Rasyidi Syekh Husain bin Sulaiman ar-Rasyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu tibrun bi fauqiyatin famuhadatin farail. Kemudian yang keenam, nama daripada setan yaitu tibrun atau lebih dikenal dengan tibir gitu ki. Cara bacanya setan tibir. Tibir itu adalah syaitonil musibah, setan yang memang bertugas untuk mengobrak-ngabrik kesabaran orang-orang yang kena musibah, sehingga nanti yuzayyinus siyah, setan itu akan membuat sahibul musibah, orang-orang yang kena musibah akan bengok-bengok atau berteriak.
Biasan kan beda orang menpere musibah, misalkan cek sokon sakit ataupun di situ kematian ataupun ada bencana, maka dia itu langsung melontarkan kata-kata yang sangat keras atau arat-arat gitu ki, menjan meduren arat-arat. Itu adalah pengaruh daripada setan yang bernama Tibir ini. Walat mal hududi wa nahwah, dan nanti ketika orang itu kena musibah maka dia akan melakukan hal-hal yang buruk menurut syariat. Apa itu? Menapuk dan memukuli pipinya sendiri. Jadi ngamuk pada dirinya sendiri atau sejenisnya, termasuk merobek baju nanti. Itu dalam fikih kan ada. Intinya apa? Tibir itu adalah setan yang bertugas untuk membangkitkan emosi seseorang. Kena senggol titik langsung marah, kena omongan sedikit langsung marah, kena singgungan sedikit langsung marah, atau bahkan kena musibah yang betul-betul musibah, dia malah tidak sabar atau tidak terima akan apa yang ia alami. Itu adalah perlakuan dari Tibir itu, sehingga harapannya moga kita semua bisa selamat dari tipu dan muslihat daripada Tibir ini. Wasabi dasim. Kemudian yang ketujuh, ada setan yang namanya dasim. Dasim itu ismu syaitonit ta'am, nama setan yang nanti berhubungan dengan makanan. Kenapa? Karena setan itu nanti yakulu ma'al insan, dia ikut makan bersama manusia. Mensampian makan, setan ini juga makan. Kalau kita minum, maka ini juga minum. Wa yadkhulul manzilah, dan dia juga ikut masuk ke dalam rumah jika kita masuk ke rumah. Ini yang selalu membuntuti kita. Makan ikut makan, minum ikut minum, masuk ke rumah juga ikut. Namun dengan catatan illam yusammi inda ta'amih, ketika kita makan tidak baca basmalah. Kalau kita makan tanpa basmalah, moro-moro langsung gerep mau misalkan, maka di situ setan ini, siapa namanya, dasim ini akan ikut makan bersama kita. Walhasil kita itu akan merasakan kenyang namun tidak barokah. Ini jangan ikuti prinsipnya sebagian anak-anak santri senakal, karena beda anak-anak santri sibuk nakal. Di rumah di situ terong ngerjana setan, makan tanpa basmalah, setelah minum di situ bismillahi awwalahu wa akhiruh. Apa tujuannya kok demikian? Makle setan peleden itu ki. Jadi pertama di situ tanpa baca basmalah makan, berarti setan kan ikut makan. Ini kata prinsip santri yang sesat, itu tidak boleh diikuti. Kita makan, setan juga ikut makan karena kita tidak baca basmalah. Waktunya minum kita baca basmalah, jadi setan tidak nemu air nanti. Itu prinsipnya anak-anak sebagian santri itu ki. Tentunya ya tidak demikian prinsipnya. Artinya ceritanya tidak demikian. Maksud daripada setan di situ ikut makan bersama kita, artinya kita tetap dalam pengawasan setan. Kita dikuasai setan, dan nanti setiap gerak-gerik kita akan lupa akan kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi, termasuk makannya di situ tidak baca basmalah. Kemudian walhasil setiap pekerjaan yang tidak diawali basmalah akan abtar qalilul barokah, sedikit berkahnya. Banyak makan tapi tak lempo, atau banyak makan, energi yang tumbuh dari makanan itu diarahkan kepada persoalan maksiat toh. Semangat gara-gara sudah makan tapi nanti ke maksiat arahannya. Kenapa? Tidak barokah. Masuk ke rumah pun juga sama, sunnah kita salam.
walaupun toh tanpa ada orang gitu ya. Nah ini kalau kita dibuntuti oleh setan, maka kita akan lupa dengan semuanya. Masuk sekedar masuk, keluar pun juga sama. Itu nantinya akan terjadi demikian. Wa yanamu 'alal firas wa yalbasu siyab. Setan itu nanti akan tidur di atas keranjang tidur kita. Jadi juga ikut tidur di atas keranjang. Wa yalbasu siyab, dan setan juga ikut memakai pakaian. Kita pakai baju, setannya juga ikut pakai baju. Catatannya illam takun matwiyatan, jika pakaian itu tidak dilempit atau menjanding betul dan tak tampe, itu nanti akan berdampak dipengaruhi oleh setan. Setan itu akan memakai pakaian, walaupun secara pandangan mata ya baju yang tidak dilempit ya tetap posisinya demikian, tapi setan itu artinya menguasai keberkahan tersebut sehingga nanti qalilul barokah. Dan ketika kita hendak tidur tidak baca basmalah, maka kata tadi konsekuensinya setan yang bernama Dasim ini akan ikut tidur bersama kita, sehingga nanti kentenan ben kanjana seberi karuan. Siapa yang kemarin setan yang di situ mengganggu manusia saat tidur, yaitu ajfan atau setan wasnan itu nanti ganti jadwal. Dua bagian kaki wasnan sekarang sudah masuk jamnya. Ketika sudah bangun tidur maka diperberat kelopak matanya untuk memejamkan mata, membuka mata. Nah itu nanti akan demikian. Wakilah innahu yas'a fi isaratil khisam bainaz zawjain. Ada juga yang berpendapat bahwa setan Dasim itu tugasnya dia berupaya semaksimal mungkin untuk membuat permusuhan di antara suami istri. Reng laki bandeng bini itu nanti akan dibenturkan emosinya, kemudian memuncaklah emosi tersebut sehingga terjadi iftiraq, perpisahan di antara keduanya. Ini adalah pengaruh dari Dasim. Liyufarriqu bainahuma, memang itu tujuannya, mengganggu ketenangan sakinah dalam rumah tangga. Itu adalah akibat daripada ulah Dasim. Biar suami itu emosi, istri pun juga ikut emosi. Keduanya tidak bisa dibendung amarahnya sampai terjadi perpisahan. Ini yang efek atau dampak terbesar yang paling madorot gitu ya. Wasamin matunun bimimin maftuhah fatoin muhmalah. Kemudian berikutnya adalah setan yang bernama matun. Ada juga yang menyebut masud, matun, masud. Ada yang menyebut keduanya, namanya jadi satu, matun dan masud. Siapakah dia? Dia itu sahibul akhbaril kazibah. Dia setan yang selalu menyebarkan berita-berita bohong. Yulkiha ala alsinatin nas, berita tersebut itu diberikan atau diarahkan kepada lesan-lesannya manusia, sehingga manusia yang terpengaruh itu berbicara tak sesuai kenyataan. Suka adu domba, suka menyebar fitnah, suka menyebar berita-berita yang gak benar, hoak gitu. Lah ini akibat daripada setan ini. Jadi semua itu masya Allah bertugas kepi, termasuk matun wa masud ini. Hati-hati bagi anak yang suka berbicara, hati-hati dari gangguan setan masud dan matun ini. Karena betapa banyak khususnya di zaman sekarang kadang-kadang lesan itu diwakilkan dengan catatan. Lesan itu diwakilkan dengan kitabah atau tulisan. Walaupun lesan tak banyak berbicara, akan tetapi
tulisan yang di situ menjadi perwakilan dari lisan lewat media sosial. Ingat debun ulama, tulisan itu adurruh min dararil kalam, lebih bahaya dibandingkan bahayanya omongan. Kalau dulu sempat disinggung, omongan manusia, kalam ibnu Adam, itu semuanya berisiko dan bahaya. Namun ada yang jauh lebih bahaya dibandingkan kalam, yaitu adalah kitabah tulisan. Kenapa? Karena kalau tulisan itu sulit dihilangkan, bahkan sulit dilupakan. Mungkin kalau kalam sulit dilupakan, tapi hilang mungkin bisa. Saya ngomong sekarang, kula ngomong makin masalah-masalah hal yang menyakiti sampean. Omongan saya tepan sekarang toh, hanya saat ini saja, tapi sakitnya membekas. Tapi kalau tulisan, selama tulisan itu ada dan selama orang yang diarahkan dalam tulisan itu yang menjadi objek itu membaca, maka dia akan selalu sakit hati. Hati-hati dengan tulisan, apalagi sampai diposting dan sifatnya permanen. Mesoen orang misalkan di Facebook, ini contoh, mesoen orang atau berkata jorok atau membuat satu kericuan besar, kemudian postingan tersebut itu tidak dihapus, setiap orang yang membaca itu akan selalu terpengaruh oleh tulisan tersebut, menghasilkan kemungkaran yang berasal dari postingan kita. Ini satu orang, ada lagi yang baru datang membaca lagi, ini tajaddud nantinya. Artinya dosa kita selalu diperbarui sesuai dengan orang-orang baru yang membaca. Oleh karenanya bahaya. Satu kali omongan saja itu bisa hilang. Kitabah lebih bahaya kan. Oleh karenanya ini perlu harus kita perhatikan. Kemudian summa la yujadu laha aslun. Ketika setan ini menyebarkan berita-berita bohong melalui lesannya manusia, maka pada akhirnya berita tersebut tidak ada asalnya, dasarnya tidak ada. Salah satu termasuk minal akhbaril kadzibah, yaitu omongan-omongan perhiasan. Artinya cerita-cerita ada, sebetulnya ada, tapi ditambahi ceritanya. Itu juga minal akhbaril kadzibah. Misalkan begini, ada orang di situ labu jembatan nabrak kucing. Kucing di situ mana? Sampai potong sokona. Kucing ngasih potong sokona. Malah nyebar berita. Yang menyebarkan pertama bilangnya begini, engkau gelak ketemuan ban orang numpak sepeda geletuk tabrakan, sarah di situ, potong sokona. Mangkan saya maksud potong itu kan soko kucingnya. Terus dia remah, geger, tambahin geger, biar di situ kelihatannya indah didengar, biar jadi sorotan gitu, biar jadi sorotan. Nah itu termasuk minal akhbaril kadzibah, walaupun toh kenyataannya memang ada kecelakaan. Akan tetapi kondisi yang diceritakan itu tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Yang di lapangan ternyata kecelakaannya itu adalah seekor kucing dengan manusia, yang mengalami luka itu kucingnya. Tapi berita yang ada, bahkan yang sebagian diyakini oleh orang di situ adalah orangnya yang di situ patah kaki, bahkan yang luka-luka parah. Nah ini termasuk kabar-kabar bohong. Ini biasanya banyak terjadi pada kita. Saya tidak ngomong siapa, kita. Men acerita itu ibadah tambahin. Karena mentek tambahin tak lemah kan gitu kan. Nah itu dosa. Bahkan terpengaruh dari setan ini. Ini banyak gitu kadang di situ ketemuan ben orang
orangnya di situ biasa, orangnya di situ biasa, ya pote biasa. Ya tak celeng intinya, misalkan kita ceritanya Masya Allah berlebih-lebihan, orangnya begini, sehingga membuat orang yang mendengar itu merasa sangat yakin bahwa kondisi aslinya demikian. Itu bahaya gitu, bahaya betul. Kemudian berikutnya adalah al-abyad, ini yang terakhir. Setan abyad itu setan khusus untuk orang-orang khusus. Kalau kita kayaknya tidak kena setan abyad ini. Siapakah dia? Dia itu setan yang diutus atau dipasrai untuk mengganggu para nabi dan para wali. Kita wali tidak, nabi boleh gitu, nabi pun tidak mungkin sudah. Aulia dan para anbiya di situ juga ada setan yang mengganggu. Akan tetapi dawun ulama, wa ammal anbiya fasalimu minhu. Untuk golongan para nabi semuanya itu selamat dari setan ini, tidak mempan. Jadi setan itu nganggu anbiya, para nabi itu tidak mampu untuk mengganggu, bahkan menyesatkan beliau semua para nabi. Namun untuk golongan yang kedua yaitu para aulia, maka mereka di situ mujahidunalah, berperang melawan mereka. Mujahadah. Pokok tirakat ongku para wali itu pancen betul-betul merangin. Namanya mana merangin berarti dengan susah payah kan. Makanya banyak di situ para aulia yang tidak pernah merasakan kelezatan dunia sama sekali. Kenapa? Karena sesuai dengan sebagian maqalah, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Orang mukmin teronya mana di itunya? Ya tak pas, tak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya memang tidak demikian. Kalau orang itu betul-betul jadi mukmin yang sejati, maka konsekuensinya di itunya tak kira nyaman. Termasuk para aulia. Kenapa? Maksudnya di situ besar para aulia itu. Bahkan setannya di situ setan khusus. Faman sallamahullahu salimah, man Allah takdirkan aulia yang berperang melawan setan tadi itu menang, maka menang. Jika ditakdirkan selamat, maka selamat. Akan tetapi waman a'wahullahu gawa, jika aulia tadi melawan bisikan atau gangguan setan tadi, kemudian ditakdirkan tidak selamat sareng Allah, maka dia akan tersesat. Jadi ini menyesuaikan kudratullah atau bimasyiatillah, sesuai kersana pengiran. Jadi walaupun para aulia menbi Gusti Allah di situ takdir lagi celaka. Contohnya apa? Seperti apa contohnya? Jelas seperti Kibar Siso itu. Beliau waliun min auliyaillah, bahkan di situ memiliki anak santri, anak didik yang semuanya jadi wali, 60.000 santri. Ahli ibadah. Tapi takdiraki kalah oleh bujukan setan. Untungnya beliau hidup di zaman, wakilah di situ di zamannya Bani Israel, bukan di era Nabi Muhammad. Insya Allah di era Nabi Muhammad, insya Allah kalau di era Nabi Muhammad itu mendapat berkah dari Nabi sehingga tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatannya kepada Gusti Allah. Itu bi berkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dalam catatan bi masyiatillah, kelaban kersana Allah. Pun kada afadahu Husain bin Sulaiman ar-Rasyidi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.